Saya bersumpah demi Allah, saya akan meninggalkan namanya riba. Orangnya kan dibanding yang lain dia paling sepuh dalam kelompoknya itu. Beliau itu paling sepuh, tapi kok alhamdulillah semangatnya ya sama yang muda itu. Jadi kalau datang itu ya datang, itu yang saya salut gitu. Salut dengan niat hijrahnya, salut dengan niat datang ke taklimnya itu. Bu Nur awalnya bergabung dengan Bank Infak itu karena dikenalkan oleh yang namanya Bu Titin. Nah, dari Bu Titin itu ngajak teman-temannya yang dia tuh memang niatnya bagus banget, dia niat ibadah ngajak teman-temannya di Keputih itu untuk menghapuskan riba, menghapuskan terjerat rentenir karena memang di Kampung Keputih itu rentenir sudah terlalu parah sekali di sana. Masyarakat begitu antusias dan kami juga akhirnya tahu dengan mata kepala sendiri bagaimana mengajak temannya kalau ini ada Bank Infak, ini ada suatu titik cerah ya untuk kita keluar dari riba. Rentenirnya tuh sampai selalu bawa uang jutaan, datang ke rumah-rumah mereka, langsung nawari di depan mata. Ya sederhananya orang punya utang kan dia kepikiran utangnya itu terus. Jadi mau ngapa-ngapain kan males karena dia fokusnya hanya di hutang itu. Gimana cara bisa bayar hutang itu? Sementara mereka sendiri tahu bahwa nggak mungkin secepat itu mendapatkan uang itu. Jadi cuman fokusnya di situ, akhirnya mau taklim males, mau ngaji apa lagi. Gitu. Ini ada dua contoh. Yang pertama, ada orang pinjam 2 juta sampai beberapa bulan apa 1 tahun beberapa bulan itu sampai bunganya menjadi 16 juta. Sampai jadi pinjamannya 16 juta sampai hilang motornya. Itu yang pertama. Nah, kedua, contoh yang sederhana yang paling parah itu adalah misalkan malam itu pinjam 2 juta, pagi itu harus mudah mengembalikan sebesar 2.200.000 pagi jam 7 pagi. Jadi selama ini mereka tidak ada solusi dari kondisi yang ada supaya bisa lepas dari rentenir. Ya, sedangkan mereka itu turun-temurun pinjam dari ibunya, kakeknya. Ya, alhamdulillah selain beliau bilang bahwa hatinya tuh lebih adem, lebih ayem gitu ya. Apa manfaatnya Ibu ini? Monggo Ibu curahkan hati Ibu supaya kita dari Bank Infak dan juga dari teman-teman yang lain yang sahabat Infak yang pinjam itu tahu manfaat dari Bank Infak seperti itu. Gimana Bu? Kalau Bank Infak itu ya meringankan beban saya. Nomor 1 itu hati saya. Saya bersumpah demi Allah, saya akan meninggalkan namanya riba. Pertama kali Bu Nur itu taklim, jadi saya mampu saya ahli saya cuma di tadarus, saya nggak bisa tausiah saya nggak bisa. Jadi saya bisa tadarus, saya ajarilah tadarus itu. Saat itu 4 orang itu memang agak 5 orang waktu itu memang agak memaksa sekali, agak memaksanya itu karena mereka itu ternyata sudah puluhan tahun tidak buka Al-Quran, memaksa satu-satu untuk baca itu tadinya banyak yang tidak mau. Akhirnya Bu Nur itu mau. Bu Nur mau membaca. Pada saat Bu Nur membaca itu ada temennya itu yang nangis. Saya tanya, loh kenapa kok nangis? Katanya gitu. Saya baru tahu kalau Bu Nur itu ternyata bisa baca Quran, dia bilang gitu. Dia benar-benar terharu, padahal sudah puluhan tahun berteman, dia nggak nyangka kalau Bu Nur itu bisa baca Quran. Saya cerita gini kok begini. Dia benar-benar nangis gitu, sampai mengusap air matanya gitu. Suatu Bank Infak tidak hanya meminjamkan, ada taklimnya, ada pemberian ilmunya.
sesuatu hal yang beda menurut mereka. Banyak suka dengan adanya taklim itu, mereka suka dengan ilmu agama. Ada ngajinya, mereka bilang ini ono ngajine loh. Mereka bahasa juga kepada teman-temannya. Itu yang mereka merasa suatu hal yang beda, selain mereka mungkin ingin suatu komunitas yang berbeda dengan lingkungannya mereka yang ada selama ini ya. Dengan berkumpul dengan kita pada saat kondisi kayak COVID kayak gini kan, pedagang gorengan itu nggak ada orang yang jual, yang beli langsung. Akhirnya kemarin kita bantu dengan membuatkan flyer. Kita bantu dengan membuatkan flyer, dan menariknya Bu Nur ini tidak punya HP. Jadi yang namanya Bu Evi temennya ini yang dipakai nomornya untuk orderan ke Bu Nur. Dan alhamdulillah ini saya edarkan aja di ibu-ibu komplek perumahan sini, ada yang beli langsung dikirim gitu. Jadi alhamdulillah sampai terakhir kemarin saya tanya juga masih jalan jualan gorengannya walaupun kondisi seperti ini. Di profesi peminjam dana KOR Bank Infak Asas Jatim adalah para UKM pemula dan juga UKM yang sangat ultra mikro. Umumnya mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dengan pinjaman rentenir. Mereka selalu menyatakan bahwa kami ingin bebas dari hutang rentenir. Maka dari itu saya mengarahkan, kalau memang Anda mau benar-benar lepas dari hutang rentenir dan usahanya supaya lancar, maka dahulukan membayar hutang. Alhamdulillah Pak, saya bisa lebih tenang, rezeki saya mengalir lebih deras karena mengikuti sarannya Bapak melunasi hutang. Jadi walaupun hutang saya ada 5 juta, ketika saya dapat pinjaman dari Bapak Bank Infak 1 juta, maka saya bayarkan 1 juta semua. Ternyata apa? Rezeki saya mengalirnya lebih besar, sehingga saya bisa menambah modal usaha saya dari rezeki yang saya terima. Pak, ini gimana? Kita pengen bulan puasa menjual takjil, kita pengen berjualan baju untuk menyambut lebaran. Jadi saya mikir, loh berarti mereka ini masih punya semangat untuk daya juang dan mengharapkan dari Bank Infak sebagai tumpuan mereka. Itu yang saya juga merasa terenyuh dan bersyukur adanya Bank Infak ini membawa angin segar buat mereka. Begitu kami mencoba dari Bank Infak Asas Jatim untuk turun, ternyata tidak berat, justru malah menjadikan suatu tantangan kita untuk melakukan sesuatu untuk umat. Selama ini mereka itu merasa ternyata riba itu adalah suatu bagian dari hidup yang biasa gitu loh. Sudah tidak aneh buat mereka riba, walaupun mereka tersiksa dengan riba. Tapi kita ingin memberikan edukasi bahaya riba dan jauh-jauhkan riba dari itu. Saya ingin masyarakat ini masyarakat bebas riba. Mereka juga mau komitmen untuk datang taklim, tadarus, edukasi dan umum itu mereka berkomitmen mau. Saya bersumpah demi Allah akan meninggalkan namanya riba, meringankan beban saya. Nomor 1 itu hati saya.